Ya, pertama ya, peristiwa ini kan melibatkan banyak pihak. Ada anak-anak, ada korban, ada mahasiswa. Itu kan mestinya dibentuk TPGPL ya, tim gabungan. eh, itu akan tidak sulit kan mengumpulkan fakta. Mereka yang ditahan aja itu bisa didata, di interview, diselidiki. Mereka disuruh siapa, atau alasannya apa dan bagaimana pelakuannya selama di tahanan. Jadi semua ini kan mudah. Orang polisi itu mencari teroris di tiang lah apa namanya lubang tikus saja ketemu. Ya, Lebih-lebih ini rame-rame. Ini kan mestinya hal yang mudah sekali. Nah yang kedua, saya ingin ingatkan bersamaan dengan usulan tim gabungan cari fakta ini kan juga ada usulan untuk reformasi Polri. Artinya apa? Artinya masyarakat itu kecewa dengan kinerja polisi. mm, Dan ini tidak karena Prahara Agustus, ini bisa dirunut kebalik ke belakang. Polisi itu produk reformasi, itu kan pengayom rakyat, kekuatan sipil bersama rakyat. Jadi mestinya polisi itu betul-betul polisi polite, politik itu artinya satu akar kata. Membangun keadaban, keteraturan, kesopanan, namanya polisi usul katanya begitu. Tapi tahu nggak ketika pemilu pilkada terlalu dekat dengan permainan politik sampai-sampai ada istilah parcok gitu. Itu kan ungkapan yang kalau saya warga polisi itu telinga saya sakit itu ya, parcok. Artinya betapa bahwa ada masalah. Dan yang kedua, polisi juga dapat tugas untuk mengamankan investor. Di mana ada investasi besar-besaran, di situ polisi mengamankan. Sehingga kadang-kadang dia bentrok dengan penduduk sekitar setempat. ya. Nah, ini yang salah siapa? Mungkin atasannya, mungkin apa, tapi semua ini kan mengakumulasi, ini ada yang kurang benar nih pada polisi ini. Ini harus dikembalikan agar betul-betul polisi itu bersama rakyat, pengayom rakyat. Jadi kalau sekarang sebagian orang kurang percaya pada polisi, ini punya alasan. Oleh karena itu, kalau saya percayakan pada orang-orang yang ahli, pada tim penelitian, adakan survei, cobalah apa kata rakyat, kata mereka tentang polisi. Sebab kalau saya ngomong yang tidak-tidak, nanti dianggap menghasut, karena ITE nanti saya. Iya, Prof. Padahal Sebentar, Prof. sulit Kalau sekali. Kak. misalnya kita kaitkan dengan aspek politiknya, kan Presiden sebagai pemimpin tertinggi, Panglima tertinggi, itu juga kan harus mengorkestrasi antara berbagai kepentingan, termasuk ya hal-hal yang di balik layar tidak terlihat ini, sehingga nanti harus mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah ini juga upaya Presiden untuk memainkan momentum sambil menunggu waktu yang tepat? Baru kemudian menindaklanjuti permohonan masyarakat. Menurut Anda gimana, Prof? Saya ingin sampaikan begini ya. Pertama, perjuangan Prabowo untuk jadi presiden very inspiring bagi anak-anak muda. Hmm, Bagaimana 4 kali, 5 kali sampai jadi menjabat presiden. Itu kan perjuangan yang gigih ya. ya, Nah, pertanyaannya setelah di tangan jabatan itu untuk apa gitu. Nah, disinilah kesempatan setelah bertahun-tahun berjuang, setelah di tangan saatnya kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada rakyat, memperbaiki sistem. Jadi sekali lagi ini kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya untuk memperbarui, menyegarkan aspek ekonomi, hukum, berantas korupsi dan sebagainya. ya, siap. Dan ini sekali lagi ini kesempatan Presiden Prabowo. Ya, ini kesempatan nanti harus ditanggapi oleh Bung Satir karena waktu Prof Komar bilang ceritanya Pak Prabowo yang pantang menyerah kok senyum-senyumnya mencurigakan. Tapi saya ke Bu Silvana dulu. Bu Silvana, saya ingin Anda juga berbagi pengalaman tentang bagaimana ketika berurusan dengan lembaga pemerintah dengan birokrasi yang begitu rumitnya, bahkan orang birokrasi sendiri juga kadang angkat tangan dengan birokrasi yang mereka jalankan. Sementara ada upaya untuk menguak sebuah kasus yang kemungkinan melibatkan oknum dalam birokrasi itu sendiri. Gimana Bu Silvana? Ya tadi Mas Arief dan Prof. Komar tadi bicara hal yang sangat mendasar ya. Kepentingan tim independen ini kan independensi dan bebas dari konflik of interest. Nah ini itu sebabnya memang harus dipastikan bahwa yang bekerja di bawah judul tim independen
adalah orang-orang yang betul-betul akan menjaga independensi. Nah, tetapi tadi kalau kita tim independen pencarian fakta ini adalah gabungan di mana orang-orang yang pernah bekerja di bawah pemerintah, di dalam institusi pemerintah bergabung menjadi anggota tim ini, itu juga ada pentingnya. Dan saya yakin kalau tadi sebenarnya Mas Arief sudah bilang itu TGPF TGPF yang lalu itu masalahnya itu ada pada rekomendasi, bukan pada cara kerja, metode kerja dan hasil kerja. Mereka metode kerjanya bisa menjaga independensi, hasil kerjanya juga independen, bisa terbukti independen, tetapi sekarang rekomendasinya ditindaklanjuti tidak gitu. Jadi walaupun di dalam sebuah tim pencarian fakta ada orang-orang mantan dari institusi-institusi negara ya, bukan pemerintah, institusi penegak hukum, mungkin juga institusi pemerintah, karena saya ingat di TGPF Munir itu ada Ibu Retno Marsudi waktu itu sebagai anggota. Beliau waktu itu Duta Besar RI di Belanda. Ya. Betul. Nah, tapi kan itu hasil kerja tim ini kan terbukti mengungkap kebenaran dan masalahnya adalah mereka belum bisa mendeliver keadilan. Rekomendasi mereka belum ditindaklanjuti sehingga bisa mendeliver keadilan bagi korban, dalam hal ini keluarganya Cak Munir almarhum, dan memulihkan korban, itu yang belum. Jadi masalahnya ada di rekomendasinya menurut saya nanti. Karena itu tadi saya memang sangat menghargai pendapat para ahli tadi, Mas Arief dan Prof. Komar, bahwa apabila ada perintah presiden langsung kepada tim ini, kemungkinan besar akan berpengaruh kepada tindak lanjut dari rekomendasi temuan dari tim ini. Ya, artinya Bu Silvana, Anda tidak optimis ketika kemudian tidak ada instruksi langsung dari presiden soal lembaga membuka data, menyampaikan nama-nama atau hal yang dibutuhkan itu? Enggak juga. Saya optimis, tetapi tantangannya akan berat, tantangannya akan besar ya. Tapi dan memakan waktu lebih lama begitu? Seharusnya sih tidak ya, kalau tim independen ini bekerja dengan kepercayaan diri yang tinggi dan bisa membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang harus memberi keterangan, misalnya dengan kepolisian katakanlah, dengan BRIMOB dan ya, mungkin ada institusi yang lain, ya harus dilakukan gitu. Dan lagi pula kan kami ini bekerja sesuai mandat undang-undang sebenarnya, jadi harus ada rasa hormat kepada konstitusi negara kita dan undang-undang, sehingga ketika kami bekerja melakukan mandat undang-undang, lembaga-lembaga ini terbuka untuk itu. Nah, itu penting sekali untuk mengungkap kebenaran tadi. Dan berharap ada tidak ada halangan bagi kami untuk mencari bukti-bukti, mengumpulkan titik-titik kebenaran di semua institusi yang akan dimintai keterangan, gitu kira-kira. Baik. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.